Diincar Manchester City, Vinicius Junior prioritaskan bertahan di Real Madrid. Penyerang sayap andalan Real Madrid, Vinicius Junior, dilaporkan telah kembali menemukan performa terbaiknya setelah sempat melewati periode yang relatif tenang. Vinicius Junior menunjukkan peningkatan signifikan dengan catatan impresif berupa 6 gol dalam 5 pertandingan terakhir. Kebangkitan ini menjadi sinyal kuat bahwa sang pemain tetap menjadi pilar vital bagi raksasa Liga Spanyol tersebut di tengah spekulasi mengenai masa depannya. Ketajaman Vinicius Junior muncul di saat yang sangat krusial, mengingat ia kini telah memasuki 18 bulan terakhir dari masa kontraknya di Bernabeu. Situasi kontrak yang belum menemui titik temu sejak tahun 2025 ini sempat memicu ketertarikan dari sejumlah klub besar di bursa transfer, termasuk raksasa Liga Inggris, Manchester City. Meskipun Man City terus memantau perkembangan situasi ini, prioritas utama sang bintang tetaplah bertahan bersama Los Blancos. Berdasarkan laporan Diario AS, manajemen El Real kini telah mencapai konsensus internal untuk segera memperbarui masa bakti sang penyerang hingga melampaui tahun 2027. Meski sebelumnya terdapat keraguan dari beberapa anggota dewan direksi, konsistensi performanya di La Liga telah meyakinkan klub untuk segera memagarinya dari kejaran rival. Kata Guardiola soal gestur 6 jari mirip Mourinho, hubungan antara pihak pemain dan klub pun dikabarkan berada dalam kondisi yang sangat harmonis. Saat dimintai keterangan mengenai bagaimana keadaannya di klub, pemain jebolan Flamengo itu memberikan jawaban yang meyakinkan, lebih baik dari sebelumnya, ungkap Vinicius Junior dikutip dari Diario AS. Hal ini sekaligus menepis kabar miring yang sempat beredar menyusul ketertarikan serius dari tim asuhan Pep Guardiola. Demi kembalinya Kylian Mbappe dan Jude Bellingham, Real Madrid siap korbankan dua pemain. Setelah sempat mengalami penurunan performa, Real Madrid kini kembali menunjukkan sentuhan terbaiknya. Kepercayaan diri di dalam skuad meningkat drastis menyusul kemenangan meyakinkan atas Manchester City baru-baru ini. Pelatih Real Madrid, Alvaro Arbeloa, pun mulai mendapat dukungan penuh dari petinggi klub. Situasi semakin membaik dengan kembalinya dua bintang utama, Kylian Mbappe dan Jude Bellingham, yang sebelumnya bergelut dengan cedera. Namun, kembalinya dua superstar itu memaksa Arbeloa melakukan perubahan dalam susunan pemain utama Real Madrid dalam beberapa pekan ke depan. Menurut laporan Defensa Central, pemain yang paling terdampak dari kembalinya Kylian Mbappe adalah Brahim Diaz. Meski tampil gemilang saat Rodrigo absen dan memainkan peran penting bersama Vinicius Junior di lini depan Real Madrid saat menghadapi Man City di Liga Champions, Brahim disebut akan kembali ke bangku cadangan setelah Mbappe dinyatakan fit. Arbeloa sendiri sempat mengungkapkan kebahagiaannya melihat Mbappe kembali merumput pada menit-menit akhir laga kontra Man City. Hal itu menjadi sinyal kuat bahwa sang penyerang Prancis berpeluang besar masuk starting 11 pada laga derby melawan Atletico Madrid mendatang. Sementara di lini tengah, situasinya tak kalah rumit. Jude Bellingham kini hampir sepenuhnya pulih dan siap kembali ke dalam skuad utama. Hal ini membuat Arbeloa harus memilih antara dua pemain muda yang tampil sebagai kejutan besar musim ini, Thiago Pitas dan Arda Güler. Salah satu dari dua talenta muda itu kemungkinan besar harus mengalah demi memberi ruang bagi Bellingham kembali mengisi poros utama lini tengah. Real Madrid bidik bek serbabisa Manchester United. Rumor pergerakan Real Madrid di bursa transfer musim panas terus bermunculan. Terbaru, Los Blancos dilaporkan berencana untuk mendatangkan bek kanan anyar, untuk mengantisipasi kemungkinan kehilangan salah satu pilarnya. Saat ini Real Madrid sebenarnya sudah punya dua bek kanan andalan dalam skuad, yakni Trent Alexander-Arnold dan Dani Carvajal yang bersaing secara sehat untuk mendapatkan menit bermain cukup. Namun, situasi itu bisa berubah musim depan, sebab khusus Carvajal memiliki kontrak yang segera habis di Real Madrid. Bek kanan asal Portugal itu bisa saja pergi karena manajemen, khususnya Presiden Real Madrid, Florentino Perez belum membuat keputusan pasti terkait sang bek kanan. Di sisi lain, Los Blancos sudah mempertimbangkan untuk merekrut pengganti potensial untuk pemain Spanyol berusia 34 tahun itu. Berdasarkan laporan sumber informasi transfer Tim Talk, Graeme Bailey pada tanggal 13 Desember tahun 2025, Real Madrid tertarik untuk mendatangkan Diogo Dalot dari Manchester United pada jendela transfer musim panas nanti. Media Spanyol, Defensa Central juga telah memberikan kabar terbaru tentang keinginan Real Madrid untuk merekrut Dalot. Marca melaporkan bahwa Los Blancos bersedia menawarkan 30 juta euro. Keinginan Real Madrid terhadap Diogo Dalot, pemain yang bisa bermain di posisi bek kiri itu seolah disambut baik oleh semesta. Pemain jebolan Porto itu dilaporkan masuk dalam daftar jual Manchester United.
menurut sumber-sumber yang dihubungi tim Talk, dilaporkan bahwa Direktur Sepak Bola Manchester United, Jason Wilcox sedang mempertimbangkan masa depan Dalot dan mungkin akan menjualnya. Langkah itu diambil karena Dalot kemungkinan akan meminta kenaikan gaji bila kontraknya diperpanjang. Kalahkan Manchester City di Etihad Stadium, bukti Real Madrid masih raja UCL. Manajer Real Madrid, Alvaro Arbeloa menyambut positif kemenangan timnya atas Manchester City baru-baru ini. Ia menilai bisa menang di Etihad Stadium itu bukan sesuatu yang mudah untuk digapai tim manapun. Skuad Real Madrid baru saja pulang dari Manchester, mereka baru saja memainkan leg kedua babak 16 besar Liga Champions menghadapi Manchester City di Etihad Stadium. Di pertandingan ini, Manchester City mencoba tampil agresif sejak awal karena mereka kalah 3-0 di leg pertama kemarin. Namun di laga ini, Real Madrid kembali mempermalukan wakil Inggris itu. Los Blancos berhasil menang dengan skor 1-2 di Etihad Stadium dan mengunci tiket ke perempat final Liga Champions musim ini. Diwawancarai Amazon Prime seusai laga, Alvaro Arbeloa tidak menyembunyikan rasa bahagianya usai menyingkirkan Manchester City dari Liga Champions. Ia menilai bisa menang di Etihad Stadium itu tidak mudah, karena The Citizens punya rekor kandang yang sangat apik dalam beberapa tahun belakangan ini. Saya benar-benar gembira dengan kemenangan ini, kami berhasil mengalahkan Man City di kandang mereka, dan semua orang tahu betapa sulitnya melakukan hal itu, ujar Arbeloa. Lebih lanjut, Arbeloa juga menilai skuad Real Madrid pantas berbangga diri usai menyingkirkan Real Madrid dari 16 besar Liga Champions. Pada akhirnya kami menang dengan agregat 5-1 dan saya rasa bisa menang dengan skor seperti itu melawan tim yang bermaterikan pemain-pemain seperti yang mereka miliki. Menghadapi tim yang dilatih oleh Pep, itu tidak mudah dan saya sangat senang kami bisa melakukan itu, pungkasnya. Kemenangan Real Madrid atas Man City memakan tumbal. Real Madrid dipastikan tidak akan diperkuat penjaga gawang andalan mereka, Thibaut Courtois, dalam laga derby melawan Atletico Madrid akhir pekan ini. Pertandingan panas tersebut akan digelar di Santiago Bernabeu. Kiper asal Belgia itu mengalami masalah pada hamstring saat tampil dalam kemenangan 2-1 atas Manchester City di babak 16 besar Liga Champions, Rabu, tanggal 18 Maret tahun 2026, dini hari WIB. Courtois ditarik keluar saat jeda pertandingan, meski sebelumnya tampil impresif sepanjang babak pertama. Dalam laga di Etihad Stadium tersebut, Courtois menjadi tembok kokoh bagi Los Blancos. Ia menggagalkan sejumlah peluang berbahaya dari Erling Haaland dan Rodri Hernandez, membantu Madrid mempertahankan keunggulan agregat dari leg pertama. Namun, tanda-tanda masalah sudah terlihat saat turun minum, ketika kiper pelapis Andriy Lunin terlihat melakukan pemanasan. Keputusan untuk menarik Courtois pun diambil tim pelatih demi menghindari risiko cedera yang lebih parah. Masuknya Lunin di babak kedua memberikan angin segar. Kiper asal Ukraina tersebut tampil cukup meyakinkan dengan beberapa penyelamatan penting di awal babak kedua, menjaga keunggulan tim tetap aman hingga peluit akhir. Meski musim ini baru tampil terbatas, Lunin bukan sosok asing dalam mengisi posisi Courtois. Ia telah mencatatkan puluhan penampilan bersama Madrid dan memiliki pengalaman tampil di berbagai kompetisi, termasuk Copa del Rey dan Liga Champions. Real Madrid siapkan transfer fantastis 138 juta pounds untuk Michael Olise. Real Madrid dikabarkan bakal melakukan perekrutan besar untuk menegaskan status sebagai klub terbaik di dunia. Skuad Real Madrid saat ini sebenarnya sudah menakutkan. Bayangkan saja Los Blancos memiliki bintang-bintang seperti Jude Bellingham, Kylian Mbappe, dan Vinicius Junior. Meski begitu, klub raksasa Spanyol tersebut masih sering dikaitkan dengan sejumlah pemain top dunia. Buktinya mereka kemudian merekrut Trent Alexander-Arnold, Franco Mastantuono, dan Dean Huijsen pada musim panas 2025. Real Madrid masih bersaing memperebutkan gelar Liga Champions dan La Liga. Alhasil kans melakukan perekrutan besar pada musim panas 2026 sangat terbuka. Tampaknya El Real sudah mengidentifikasi target berikutnya. Transfer ini bisa semakin mengukuhkan posisi mereka sebagai salah satu klub terbaik di dunia. Presiden Real Madrid, Florentino Perez, memang sejak lama menjadi sosok penting dalam keputusan transfer klub. Ini tampaknya akan kembali terjadi pada musim panas nanti. Menurut laporan Sportbill, seperti dikutip Sport Bible, Senin, tanggal 16 Maret tahun 2026, Perez menjadikan winger Bayern Munchen, Michael Olise,
sebagai target berikutnya dan berharap bisa merekrutnya pada musim panas 2026. Namun, mendatangkan pemain berusia 24 tahun tersebut tidak akan mudah. Bayer dilaporkan tidak tertarik melepasnya karena peran pentingnya dalam kesuksesan tim belakangan ini. Bahkan, jika memutuskan menjual pemain bintangnya, mereka hampir pasti akan meminta harga yang sangat mahal. Kontrak Olise saat ini masih berlaku hingga 2029 dan tidak memiliki klausul pelepasan. Namun hal tersebut tampaknya bukan masalah bagi Real Madrid. Laporan itu menyebut Perez siap mengajukan tawaran sebesar 138,36 juta pounds untuk sang penyerang pada musim panas ini.